Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala isyohbi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasul. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal menjelang berakhirnya Ramadan. Kita telah menjalani Ramadan dan kita tentu saja sudah dapat menikmati baik jasmani maupun rohani selama Ramadan ini. Manfaat Ramadan terhadap kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani tentu sudah kita kupas dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Sekarang saya ingin menyampaikan apa yang telah kita nikmati selama Ramadan ini, mudah-mudahan bisa terus kita nikmati setelah Ramadan ini berakhir. Dari sisi kesehatan jasmani, kita telah melihat manfaat dari puasa itu terhadap tubuh. Karena dalam puasa, kesehatan tubuh itu akan meningkat atau lebih baik. Misalnya penyakit-penyakit akan mengalami perbaikan, penyakit diabetes, yang gemuk atau obesitas juga akan mengalami penurunan, dan juga terhadap infeksi dan lain-lain akan lebih baik karena meningkatnya imunitas, meningkatnya penurunan dari toksin-toksin tubuh, dan hal-hal lain yang bisa menyebabkan kesehatan kita lebih baik. Dan tentu saja hal itu disebabkan karena memang selama puasa terjadi perubahan katabolisme di dalam tubuh kita, yaitu terjadi pepecahan bahan-bahan simpanan yang akan dipakai untuk energi, sehingga bahan dalam tubuh kita tidak menumpuk yang akan menyebabkan tidak baik terhadap tubuh, misalnya kolesterol meningkat dan lain-lain. Dan selama puasa kolesterol itu akan menurun, terutama yang jahat, dan kolesterol yang baik HDL itu akan meningkat. Dari sisi lain pasti ini akan melihat ya bahwa ada orang yang sakit nanti obatnya menjadi menurun selama puasa ini. Bahkan ada juga menjadi tidak usah minum obat karena memang itu adalah pengaruh dari puasa terhadap kesehatan. Nah, itu kita lihat sehingga untuk kesehatan jasmani setelah selesai bulan Ramadan ini perlu kita lanjutkan supaya kita tetap kondisinya sehat seperti dalam Ramadan. Bagaimana kita melakukannya? Nah, kita perlu menjaga cara hidup kita, yaitu makanan diatur yang baik, kemudian ya dari porsinya, dari jumlahnya, dari macamnya. Kemudian kedua, kita melakukan olahraga teratur, karena selama puasa mungkin olahraga itu kita tunda atau kita kurangi. Nah, setelah selesai Ramadan, kita bisa melanjutkan lagi olahraga itu seperti biasa. Nah, yang lainnya tentu saja kita melakukan kebiasaan yang dilakukan selama puasa, yaitu melakukan puasa lagi. Karena di dalam Islam itu banyak puasa-puasa yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Misalnya puasa Syawal 6 hari, puasa Senin Kamis, puasa 3 hari tiap bulan, tanggal 13, 14, 15 Hijriah, ada puasa Asyura, ada puasa Arafah, ada puasa Nisfu Sa'ban, dan lain-lain. Yang tentu saja kalau kita lakukan itu bisa sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di sisi lain, kita juga mengalami peningkatan dalam ketakwaan atau dalam sisi manfaat rohani. Nah, tentu saja hal tersebut juga perlu kita lakukan, bahwa kita perlu melakukan pertama untuk tetap meningkatkan ketakwaan dengan terus membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Kemudian jadi kita terus melakukan interaksi dengan Al-Quran. Yang lainnya yaitu tentu kita harus menjaga hati dengan melaksanakan kehidupan yang baik keseharian kita.
ya kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari larangannya, sehingga kita nanti akan terhindar dari dosa. Dan yang ketiga, tentu saja kita harus bersyukur, memahami atau menyadari atau kita menyampaikan syukur yang tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi berbagai kenikmatan kepada kita. Nah, ada beberapa kata yang perlu dilaksanakan setelah kita selesai Ramadan ini, bahwa kita tentu pertama kita mohon ampun, menyampaikan astagfirullahaladzim dan doa-doa lain minta pengampunan, yaitu contohnya Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa wa'fu anna wa ya karim. Nah, itu diantaranya contohnya. Kemudian kita juga perlu dalam hal meningkatkan ketakwaan itu, kita mohon kepada Allah. Pertama, mohon ampunan, seperti tadi sampaikan. Yang kedua, kita mohon petunjuk dan perlindungan dari Allah. Dan yang ketiga, kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Itulah yang rupanya perlu kita laksanakan setelah akhir Ramadan ini dan seterusnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira cukup sampai segini yang saya sampaikan. Yang terutama bukan akan mengajari semuanya, tetapi ini nasihat untuk diri saya sendiri. Alhamdulillah, astagfirullah, 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 subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astagfirullah wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga IKPN Unpad mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 2020. Mohon maaf lahir dan batin.